pagi pemirsa, selamat hari Senin. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Aya Nufus pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal terbakar di kawasan Bonjo Baru, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran, terdengar suara ledakan keras dari gudang penimbunan bahan bakar jenis solar, pertalite, dan minyak tanah ilegal yang diduga berasal dari Palembang. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. 1 unit sepeda motor dan 4 unit mesin pompa ikut terbakar. Polisi masih menyelidiki identitas pemilik gudang dan penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kelalaian pekerja saat memindahkan BBM. Sepuluh rumah semi permanen di kawasan arteri Kampung Jawa, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pemirsa, ludes terbakar. Sebuah kebakaran besar terjadi di kawasan arteri Kampung Jawa, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Kebakaran dengan cepat menghanguskan 10 rumah yang ada di kawasan tersebut. Rumah semi permanen yang terbuat dari material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemadam kebakaran Pemkot Tanjung Balai pun mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi. Laporan yang kami terima sekitar jam 3:02 dini hari, dan kemudian secepat itu juga tim bergerak ke lokasi tempat kebakaran, dan kemudian kami melaksanakan operasi pemadaman yang lebih kurang 1 jam, dan sekitar pukul 4:15 api sudah dapat dipadamkan dan dilaksanakan pendinginan. Seusai pendinginan, warga mengais barang berharga mereka yang tak sempat diselamatkan karena tengah tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan petugas setempat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, sebuah jeep nekat menerobos masuk ke area Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu pagi hingga membuat warga geram. Jadi kericuhan di tengah-tengah Car Free Day di depan lampu merah Ramanda. Kericuan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kericuan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kali Kedang Bondowoso. Akibatnya 3 anggota TNI sempat disandera dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN dibakar warga. Kericuan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen.
Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten abling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1, terus kemudian 1 unit kantor abling ada di Kaligedang, dan 1 unit mobil pribadi milik asisten abling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng, dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, 4 warga menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Ana dan Ati itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirjen? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem makak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Pemirsa, polisi menggerebek 2 kurir narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, 23 kg sabu dan 450 pil ekstasi diamankan dari kedua pelaku. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang kurir ditangkap karena kedapatan membawa 23 kg sabu, 19 saset happy water, dan 450 butir ekstasi. Penangkapan ini berawal dari informasi adanya upaya penyelundupan narkoba melalui Pulau Rupat, Riau. Polisi mengikuti target yang naik travel membawa 2 tas ransel dari Dumai menuju Surabaya. Tersangka utama laki-laki berusia 24 tahun, sementara polisi juga menangkap